Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah warahmatullahi wabarakatuh. tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV. Kali ini bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala dengan tema keimanan, doa, dan dzikir. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahmakumullah dimanapun Anda berada, live interaktif kita kali ini juga ikut dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio FM Hang FM Batam, Radio Amu Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Saragan. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687, 0331544687. Nah, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Pemateri kita pada kesempatan ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan M. Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaif halakum Ustadz? Alhamdulillah, bikhair, ahlan bikum jami'an. Hayakumullah. Keluarga semua sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan para pemerhati atau pemirsa semuanya dan para pendengar juga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma barakallahu fikum. Jazakallah khair atas waktu dan kesempatan Ustaz. Insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan Ustaz. Bismillah taala. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana biasa di awal kita minta berupa nasihat Ustaz. Fadhal mashkura wa ma'jura. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Neraka mengatakan uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Faqala al jannah uthirtu bi du'afa'in nas wa saqatihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada masing-masing dari surga dan neraka. Qala Allah azza wa jalla lil jannati anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi. Faqala Allah azza wa jalla lin nari anti adhabi u'adzibu man asha'u min ibadi. Para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah, hadis tersebut menjelaskan bahwa neraka mengatakan bahwa pendudukku, yaitu penduduk neraka, itu dipenuhi dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Sebaliknya, penduduk surga akan diisi oleh orang-orang yang manusia yang lemah, yang mungkin tidak dalam hitungan manusia, orang-orang yang rendahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada neraka, kepada surga, anti rahmati, wahai surga, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Ya, aku akan merahmati siapa saja ya dari hamba-hambaku.
Kemudian Allah mengatakan kepada neraka, anti adabi, engkau adalah azabku dan aku akan mengazab ya denganmu orang-orang yang aku kehendaki dari hamba-Ku. Para pemirsa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa surga dan neraka itu milik Allah. Surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik seorang pun. Ya. Surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil iman. Ya. Sebaliknya neraka begitu juga. Milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan mengazab dan neraka tersebut orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Dan yang paling banyak penghuni adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Hadis ini menjelaskan ya kerancuan, kebatilan ya pernyataan sebagian orang-orang yang angkuh dan sombong yang mengkapling-kapling surga untuk orang-orang tertentu. Mengkapling-kapling surga untuk kelompoknya dan mengklaim bahwa yang akan menjadi mayoritas penduduk surga sefulan dan masyarakat tertentu. Ini bentuk kesombongan yang luar biasa. Kesombongan yang luar biasa dipertontonkan. Apakah dia memiliki surga? Apakah dia berhak mengetahui siapa penghuni surga dan penghuni neraka sehingga mengatakan pernyataan yang seperti itu? Sungguh kesombongan yang besar dipertontonkan dan sungguh kejahilan yang nyata ditampakkan. Maka berhentilah dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Janganlah mengkapling-kapling surga untuk kelompok saya, kelompok si fulan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempersempit rahmat Allah. La tuhajjir wasi'an. Jangan mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatul sangat luas, meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya, mari kita bersungguh-sungguh dalam beramal, beribadah. Bahkan orang-orang yang mengatakan mengkapling-kapling surga untuk kelompok tertentu itulah bentuk kesombongan. Dan orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, itulah yang akan banyak menjadi penghuni neraka dan mendapatkan ancaman seperti dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hati adalah secuil kesombongan. Maka berhentilah dari cara-cara mengkapling-kapling surga untuk kelompok-kelompok tertentu dan pernyataan bahwa surga untuk si fulan, surga untuk kelompok si fulan ini hampir mirip dengan pernyataan orang Yahudi, waqatil yahudu anu abna'ullah, kami para ya anak-anak Allah, kekasih Allah. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita belajar. Mari kita kembali kepada Allah. Mari tinggalkan kesombongan dan keangkuhan di dunia ini. Semua itu tidak akan bermanfaat, akan menambah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua dan di waktu yang sama menjadi warning bagi kita agar kita tidak ya serampangan mengucapkan dan melakukan atau menampilkan ya suatu pernyataan yang jauh dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Namun Ustaz Afwan, barakallahu fikum, pernah kita dengar bahwa Nabi dan para sahabat sudah dijamin surga, benar Ustaz? Naam. Kaum muhajirin wal ansar, bagi mereka surga. Bagi mereka surga. Ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Maka dari sini kita memahami seorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, maka mereka masuk surga. Kita katakan ya Rasulullah SAW, ya jelas yang pertama masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman dan 10 orang yang dijamin masuk surga, katakan masuk surga. Ukasha bin Mahsan masuk surga. Naam. Bilal bin Rabah masuk surga karena Rasulullah mendengar suara ya trompa beliau. Subhanallah. Jadi orang-orang yang telah dijamin oleh Allah dinyatakan ada dalilnya, kita akan masuk surga. Tapi orang yang beriman kita berharap mereka masuk surga. Dan orang yang melanggar aturan Allah, yang berdosa, kita khawatir dan takut
mereka itu akan diazab oleh Allah. Dan orang yang kafir keluar dari Islam, kita katakan mereka kalau matilah dalam neraka. Kekal. Nah, seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Jadi para sahabat mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, adapun kita tidak ada yang menjamin Ustaz ya? tidak ada yang menjamin. Baik, hayakumullah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Berikutnya para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 033154460087. Biasa kita bacakan pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Gresik. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana status nikah orang yang pernah terjerumus syirik? Percaya dengan hitung-hitungan Jawa seperti hitung-hitungan berdasarkan hari lahir calon pengantin, apakah cocok atau tidak jika ia menikah? Apakah sah atau tidak? Dan sekarang beliau ingin taubat dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari redaksi pertanyaan tadi kita ya memahami tentang kejahilan ya seorang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian tidak saya spontanitas dia menggunakan hitungan-hitungan Jawa atau mungkin ya hitungan yang berdasarkan hari lahir, ya secara otomatis terjatuh pada kesyirikan. Ya. Karena yang demikian itu memang tidak ada tuntunannya dan menyelisihi ya, apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan kebaikan dan kejelekan dengan hal yang seperti itu, dan juga bukan pertanda kebaikan dan kejelekan ya. Karena pada dasarnya semua hari, semua tanggal dan waktu adalah bagian dari ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang apabila diisi dengan kebaikan, diisi dengan ketaatan, merupakan kebaikan. Naam, seorang lahir di hari Jumat, hari di hari Kamis, dan lahir di hari-hari yang lain, semuanya kebaikan. Naam, karena pada saat dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian apabila hari-harinya diisi dengan kebaikan, merupakan bertambah kebaikannya. Adapun ya pada hari si fulan maka akan jadi begini, kalau asalnya lahir di sini maka akan jadi sial dan seterusnya. Maka ini semua adalah ya khurafat, dan ini adalah tradisi-tradisi yang harus ditinggalkan, tidak ada dalil sama sekali. Nah, jika dia meyakini bahwa kejadian tersebut disebabkan karena terjadi pada tanggal tersebut dan hari itulah yang mempengaruhi ya terjadinya kebaikan, maka ini jelas terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Tapi bila meyakini itu mungkin dengan anggapan, kebaikan datang dari Allah, tapi kalau hari ini akan bertambah kebaikan, ya tanpa ada landasan, ya berbeda dengan hari Jumat misalnya, atau hari-hari yang telah ditentukan, seperti ya Arafah, atau mungkin hari ya Jumat, kemudian juga hari misalnya Asyura, dan hari-hari yang mulia, atau 10 Dzulhijjah, atau bulan Ramadan. Itu hari-hari yang mulia, tapi kemuliaan tersebut disebabkan oleh ketaatan dan kemuliaan seseorang. Jika ya seandainya pun ya seorang lahir pada hari Jumat, tapi ternyata mungkin dia tidak mengisi dengan kebaikan, atau dia berada di hari misalnya bulan Ramadan tapi tidak berbuat kebaikan, akan berbuat maksiat dan dosa, maka hari tersebut baginya tidaklah hari yang baik. Seperti itu. Maka tidak serta-merta ya dihukumi sebagai perbuatan syirik. Selama tidak ada keyakinan bahwa hari tersebutlah yang menentukan kebaikan. Jika dia bertobat, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya tidak sampai membatalkan pernikahannya. Demikian Allah wa'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya dari Ibu Dewi Irwati di Jawa Barat, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika di saat ijab qabul sang calon istri melakukan kesyirikan, apakah sah pernikahannya? Seperti menggigit kunci lalu berniat dalam hati, aku kunci jodohku. Baik. Ya, tidak ya serta merta dengan ucapan seperti jantung ya dirumuskan dihukumi sebagai syirik ya. Jelas kekeliruan ya. Dan kita meyakini bahwa gigitan kunci tersebut ya dia meyakini sebagai sebab sarana ya. Jadi ada itu dalam perbuatan yang dia seperti itu, dia seperti ada makna ya optimisme. Dengan menggigit kunci, kena kunci ya, seolah itu yang akan mengunci ya. Ini ya jelas keyakinan ya
kalau itu diyakini sebagai sebab bukan kunci itu yang mengunci, ya, maka ini terjatuh kepada namanya syirik kecil. Karena menjadikan sesuatu sebab, ya, yang sesuatu tidak jadikan sebab oleh agama dan juga secara takdir juga tidak ditentukan dan tidak terbukti, ya, apa kaitannya megang kunci kemudian akan terkunci, tidak, ya. Maka ini jelas kekeliruan, ya, tapi tidak sampai kepada kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam. Nah, kecuali kalau meyakini inilah kunci yang betul-betul akan mengunci seluruh kejelekan, inilah yang akan membuka pintu kebaikan, ya, maka itu jelas keyakinan yang salah, karena seluruh kebaikan, ya, datang dari Allah dan kejelekan Allah yang akan menjauhkan dari diri seorang hamba. Nah, maka ya sebagaimana ditanyakan tadi, ijab kabulnya sah, tidak ada masalah. Nah, sah, tapi ini jelas kesalahan yang tidak sampai membatalkan ijab kabulnya. Nah, demikian Allah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa pemirsa dari Pacitan, Ibu Rosmini. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini saya ingin menanyakan tentang yang dijelaskan Ustadz beberapa waktu yang lalu. Doa Nabi, doa istiftah ketika sholat malam. Apa benar seperti ini, Ustadz? Kami mohon dibetulkan apabila keliru membacanya. Dan bagaimana ini, kan panjang, Ustadz? Iya. Saya baca atau bagaimana, Ustadz? Baik, silakan dibaca, Bu. Nah. Iya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulku samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'ukal haq wal tanatu haq wa naru haq wa nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sangatu haq Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika konsumtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhortu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ilahi la ilaha illa anta. Terus tulisan yang fatkah di bawah tasjidan itu dibaca hi. Itu bagaimana perbedaannya, Ustaz? Saya itu yang mana, Bu? Yang mana? Yang itu antal muqaddimu kan tulisannya ya, nah. fatkah di bawah tasjidan itu bulut. Ya, antal muqaddimu. Nah, makanya kan kalau biasanya muqaddimu itu di bawah kan? Mukoti di bawah dal itu. Ya. Jadi tidak ada masalah, Bu, itu tulisan atau harakatnya itu di bawah syaddah itu, ya. Ya. Jadi syaddah itu maka dibaca muqaddim. Kalau di atas syaddah itu muqaddam. Jadi makanya perbedaannya bagaimana, saya itu kurang paham, Ustaz. Ya, nah. Dijelaskan. Baik. Ya. Jadi jawabannya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Terima kasih kepada Ibu Rosmini di Pacitan. Ya, lafaz doa yang beliau baca tadi merupakan di antara redaksi lafaz doa istiftah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam Qiyamul Lail. Tapi ada sedikit revisi dari yang disampaikan tadi. Beliau tadi menambahkan Allahumma lakal hamda rabbus samawati wal ardi fihinna. Ya. Dalam redaksi tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yatahajjad qala, apabila beliau yang qiyamul lail bertahajud maka beliau membaca Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamd anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Jadi ada 3. Pertama, anta lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Kemudian yang kedua, anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Yang ketiga, walakal hamd anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Kemudian setelah itu, walakal hamd anta lakal hamd antal haqq ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. Kemudian والساعة حق. Naam. Kemudian Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Naam. Kemudian Allahumma wa ilayka hakamtu, ada wa ilayka hakamtu. Jadi ada pertama laka aslamtu, kemudian amantu, wa alaika tawakkaltu, wa bika khasamtu, wa ilaika anabtu, kemudian wa ilaika hakamtu. Kemudian setelah itu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Dalam sebagian disebutkan la haula wala quwata illa billah tambahannya. Yang jadi pertanyaan tadi muqaddim wa muqaddam. Muqaddim itu yang dalam istilah bahasa sastra Arabnya itu ya fa'il, pelaku. Jadi Allah muqaddim wa muakhir. Jadi seorang yang Allah posisikan di tempat yang terdepan, jadi dalam kebaikan, maka tidak ada yang bisa menjadikan dia orang yang barisan terbelakang. Sebaliknya orang yang ditunda oleh Allah posisinya terus berada posisi belakang, maka juga tidak ada orang yang bisa akan memajukan dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang yang maju untuk berbuat kebaikan, maju dalam barisan terdepan, Allah membimbingnya. Begitu juga Allah menjadikan seorang yang terus berada dalam barisan belakang, ya, tidak pernah maju dalam kebaikan. Semua itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiada yang berhak dibanding kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi muqaddim yang mengedepankan, yang memajukan, yang memposisikan dia di bagian depan. Nah, itu al-muqaddim. Kalau muqaddam itu yang dimajukan. Nah, yang dimajukan. Nah, itu perbedaannya. Dan itu juga redaksi yang disampaikan tadi. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan ya Ibu Rusmini dah hafal ya doa tersebut. Dan insya Allah kalau dibaca pertama agak mungkin sulit, kedua agak ya mulai ya agak ringan, bisa dihafal, terus ketiga kali, 4 kali, insya Allah kalau dibaca insya Allah kendati panjang, insya Allah akan bisa dihafal. Nah, demikian Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta koreksinya Ustaz ya. Demikian Ibu yang bertanya, Ibu Rusmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kembali ke mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 033154460087. Biasa kita bacakan kembali pertanyaan telah masuk dari hamba Allah di Jawa, di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya akhir-akhir ini sering terkena berbagai macam penyakit. Saya berpikir mungkin karena dosa saya akhir-akhir ini, tapi karena sering sakit, saya seperti ahli maksiat. Padahal saya nggak tahu dosa apa yang telah saya buat. Walaupun saya tahu ada beberapa dosa yang Anda buat dan rutin. Biasa ada telepon yang tersambung, Ustaz. Mungkin kita dahulukan Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Rifai di Sidoarjo. Ya, betul. Silakan pertanyaannya. Oh, tadi saya udah. Ya, silakan dibacakan kembali Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kecilkan dulu soal TV-nya takut sebentar. Gimana Pak? Ya, Ustaz, ini Ustaz. yang saya tahu bahwa sebagian kaum muslimin itu kan nanti banyak yang terusir Ustaz ya dari telaga Rasul Ustaz ya. Nah, pertanyaan saya ketika itu saya nggak paham apakah mereka itu sudah masuk dalam surga atau belum Ustaz ya. Cukup ya, Bapak. Itu saja Ustaz saya kira pertanyaannya.
Terima kasih Pak Rifai di Sidoarjo. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rifai ya, Sidoarjo. Barakallahu fiik. Jadi hadis tersebut berkaitan dengan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telaga tersebut di padang mahsyar. Jadi setelah manusia dibangkitkan dalam kuburnya pada tiupan sangkakala yang kedua, mereka dibangkitkan dari kuburannya al-ba'ts. Kemudian mereka digiring ke padang mahsyar. Ya, dalam kondisi tidak berpakaian. Ya, seperti ya pertama sekali mereka diciptakan. Mereka tidak berpakaian. Taib. Dan digiring padang mahsyar. Padang mahsyar yaitu yang tidak ada naungan, naungan Allah Subhanahu wa taala, yang manusia tentunya dalam kondisi yang sangat menakutkan. Matahari begitu dekat, hanya ukuran 1 mil atau 2 mil. Mereka bercucuran keringat dan tentunya dahaga yang luar biasa. Maka setiap Nabi ada telaga, kemudian telaga Nabi yang paling besar, yang jumlah cangkir-cangkir yang akan digunakan untuk minum itu jumlah bintang-bintang di langit. Dan ya, kemudian dalam kondisi seperti itu, setelah dilakukan ya Isa, kemudian disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu manusia dalam kondisi begitu dahsyat, sekan dahaga, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya telaga putih dari susu, manis dari madu. Ya, subhanallah. Dan luar biasa luasnya telaga tersebut. Nah, maka akan datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya minum dari telaga tersebut. Dan mereka telah ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pinggir telaga tersebut. Beliau mengatakan wa ana faratukum alal haud. Artinya akulah orang yang akan berada dan mempersiapkan ya cangkir-cangkir dan kondisi dan keadaan di pinggir telaga tersebut. Nah, tiba-tiba datang sekelompok dari umat beliau, kemudian diusir. Allah perintahkan untuk diusir. Beliau mengira itu umatku, sahabatku. Tapi Allah mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan, menambah-nambah, artinya membuat perkara-perkara yang bid'ah dalam agama, menambah-nambah, merubah-rubah ajaran Rasul SAW. Faqala Nabi SAW, suhqan liman baddala ba'd. Celaka orang yang telah merubah-rubah sepeninggalku. Maka yang ditolak di sini, yang diusir itu adalah para pelaku bid'ah, pencetus bid'ah atau para pelakunya, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu, dan itu di telaga, dan itu belum masuk surga. Karena setelah telaga tersebut nanti akan ada juga hisab, akan ada timbangan, mizan, kemudian sirat. Ya, sirat itu apa ya? Jalan, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka, yang itu akan dilewati semuanya. Setelah melewati itu masih ada jembatan kecil sebelum masuk surga, qantarah namanya. Kemudian setelah itu Rasul akan menunggu di pintu surga. Kemudian beliau akan mengetuk pintu. Kemudian ditanya, siapa anda? Saya Muhammad. Maka dibuka pintu. Beliau masuk yang pertama sekali. Jadi itu terjadi di padang mahsyar. Nah, demikian wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Berarti sebelum masuk surga Ustaz ya? Nah, sebelum manusia berjalan digiring untuk masuk surga. Kan di sana nanti tentunya orang-orang kafir akan digiring dan dicemplungkan dalam neraka langsung. Waliyazubillah. Adapun orang yang beriman, yang masih ada iman, mereka akan melewati jembatan tersebut. Nah, di situ ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia melewati itu bukan dengan ya fisiknya, tapi adalah amalan yang membawa mereka melewati itu. Nah, betul, ada yang berjalan merangkak, kemudian jatuh, merangkak, kemudian ada yang berdiri, beri lagi, kemudian jatuh lagi, dan ada yang langsung jatuh terjerumus ke dalam neraka, waliyazubillah. Nah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Baik pemirsa, semoga apa yang beliau sampaikan menambah keimanan bagi kita semua dan memberikan semangat bagi kita semua untuk lebih beramal soleh tentunya, untuk mendapatkan dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mampir saya di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaga itu ya
Siapa yang minum satu teguk saja tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Nah, begitu. Hayakumullah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian pemirsa, Bapak Rifai yang bertanya tadi di Sidoarjo, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan pertanyaan yang tertunda tadi dari hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Ustadz, akhir-akhir ini saya sering terkena berbagai macam penyakit. Saya berpikir mungkin karena dosa saya akhir-akhir ini, tapi karena sering sakit saya seperti ahli maksiat, padahal saya nggak tahu dosa apa yang telah saya buat. Walaupun saya tahu ada beberapa dosa yang saya buat dan itu rutin, apakah sakit yang banyak ini karena dosa saya, yang mana dosanya belum sampai derajat kepada ahli maksiat? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Jadi dia terkena penyakit, kemudian berpikir ini mungkin karena dosa-dosa. Kemudian juga dia tidak tahu apa dosa yang pernah dia buat, kemudian kendati dia berapa dosa dia buat itu dia rutin lakukan. Apakah sakit itu sebabkan hal demikian itu? Nah, lalu yang mana dosa yang belum sampai derajat ahli maksiat? Pertama, pelaku dosa secara istilah, maka tatkala dia berbuat dosa, maka pelaku dosa dalam istilah bahasanya ahlul maksiyah, gitu. Tentunya dalam perbuatan maksiat itu manusia tidak sama. Ada yang dosanya yang sedikit, ada yang banyak, ada yang besar, ada yang kecil, seperti itu. Ada yang dosa kepada Allah, ada dalam artian hablillah, hak Allah Subhanahu wa taala, ada dosa sama manusia, kezaliman dan yang lainnya. Jadi tidak sama. Tapi setiap yang berbuat dosa maka ahli maksiat itu berbuat dosa pelaku. Kendati berbeda kuantitas dari dosa tersebut dan juga tingkatan dosanya. Nah, kemudian perlu diketahui sesungguhnya kita banyak berbuat dosa dan banyak kita lupakan. Jadi yang sedikit kita ingat itu yang sedikit yang diingat. Padahal dosa yang banyak kita lakukan kita tidak lupa. Subhanallah. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Nah, ahsahullah wa nasuh. Ahsahullah wa nasuh. Naam. Allah akan menghitung, mencatat, dan manusia telah lupa dosa-dosanya. Jadi yang pernah saya ingat sedikit belas, tidak, kita banyak berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Ya. Manusia itu banyak berbuat dosa. Nah, tidak diragukan bahwa ujian yang Allah berikan kepada hamba itu disebabkan ulah tangan mereka. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa diri kalian disebabkan ulah tangan kalian, perbuatan kalian, dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan sebanyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini, begitu kita mendapatkan berbagai cobaan, ujian, maka introspeksi diri. Dan itu semua adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, tidak serta-merta kalau seorang diuji oleh Allah berarti Allah murka kepadanya, tidak. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya, ingin menghapus kesalahannya. Sehingga sebagian hadis disebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba ibtalah. Apa ibtalah? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam ujian tersebut. Ada mungkin kemiskinan, ada mungkin sakit, ada mungkin berbagai kekurangan harta, kekurangan jiwa dan seterusnya. Jadi intinya, hendaklah seseorang terus berintrospeksi diri. Ya. Dan perlu diyakini bahwa dia yakin bahwa apapun yang dirasakan, didapatkan coba ujian sebab juga ulah tangan dia, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya, agar hamba tersebut kembali kepada Allah. Tapi intinya orang yang beriman dalam bagaimanapun kondisinya, dalam ujian apapun dihadapi, dia yakin bahwa itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar menghadapinya, kemudian introspeksi diri dan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan itu pada dasar adalah yang terbaik baginya. Nah, itu yang terbaik baginya daripada dia terus-menerus dalam keadaan sehat kemudian terjerumus atau mungkin tertipu dengan kesehatannya atau kekayaannya sehingga menjerumuskan dalam perbuatan maksiat dan dosa, tidak pernah sadar dan tidak bertobat, sehingga suatu ketika tatkala Allah ingin membinasakan dia, dibinasakan dia, dihancurkan oleh Allah seketika itu. Waliyazubillah. Nah,
Demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung Bapak Ali di Medan, Sumatera Utara. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini begini Ustaz. Ada pernah kejadian di daerah kami dan ada orang meninggal. Jadi pertama-tama disolatkan di rumahnya, dan yang kedua disolatkan lagi di masjid. Apa hukumnya itu Ustaz? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, Baik, cukup Bapak. Yang kedua, apa tadi ya? Lupa pula. Yang kedua, ada tukang ruqyah. Jadi setelah selesai di ruqyah, dibilang dia, ini kau kena ini katanya. Apa hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali di Medan. Silakan Ustaz. terima kasih kepada Pak Ali, barakallahu fiik. Pertanyaannya, jadi intinya apakah boleh menyolatkan ya jenazah 2 kali gitu? Nah, tidak ada masalah, diperbolehkan. Boleh lihat kondisi misalnya ya sempit ruangannya ya, atau mungkin satu tempat kemudian pindahkan tempat lain. Dahulu para sahabat Nabi SAW tatkala wafat Nabi SAW, mereka bergantian solat ya. Kemudian juga tidak ada masalah solat atau tempat kemudian dipindahkan tempat yang lain, kemudian sebelum solatkan mungkin jamaah yang belum menyolatkan lagi, tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah solat pada jenazah, mungkin dia sekali jamaah yang pertama, kemudian setelah itu jamaah yang kedua solat lagi, tidak ada masalah. Nah, adapun masalah tukang ruqyah ya, meruqyah itu, dia hanya bisa meruqyah. Adapun ya dia mulai meramal, oh kamu begini ini suatu hal yang ditinggalkan. Tukang ruqyah bukan untuk meramal ya. Kalau meramal nanti dukun itu jadinya, bukan ruqyah. Dukun itu tukang ramal. Dia hanya bisa ya dengan tidak memungkiri bahwa ada ya orang-orang yang jahat, ya mungkin para penyihir atau yang berbuat, tapi tidak bisa ya kamu begini berarti kamu kena sihir, tidak bisa seperti itu ya, spontanitas. Kendati ya mungkin dari indikator-indikator tanda-tanda bisa mungkin ya diketahui. Tapi intinya seorang yang meruqyah adalah dia meruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya memohon kepada Allah kesembuhan ya pasiennya atau yang diruqyah tadi. Adapun meramal begini dan seterusnya, kamu begini dan seterusnya, maka ini ya dihindari hal yang seperti itu, karena bukan itu tugas seorang yang meruqyah. Ya, bukan itu tugas seorang yang meruqyah. Nah, demikian Allah. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Jambi, Ibu Lina. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lina. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya masalah cara memandikan jenazah, apakah ada doanya yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan apakah diperbolehkan kalau seandainya kalau seorang perempuan lagi haid memandikan jenazah, dan yang kedua bagaimana tata cara sholat jenazah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, begitu saja Pak Ustaz. Terima kasih Bu Lina di Jambi. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, mohon maaf Bu Lina ya, mungkin lebih pas nanti ditanyakan pada Ustaz bagian fikih ya, mungkin akan lebih mendalam dan juga lebih terinci pembahasannya. Nah, demikian Allahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz. Dan untuk live interaktif fikih ibadah, insyaallah besok sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang lain Ustaz yang telah masuk dari hamba Allah di Jawa Barat, Kota Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Suami pernah ditimpa ujian lalu marah dan kecewa. Terucap tidak mau beragama, tidak percaya Tuhan, tidak mau bertobat dan dekat dengan Tuhan. Tapi setelah emosinya reda, suami kembali sholat dan ibadah seperti biasa. Apakah suami harus mengulang syahadatnya? Dan apakah dengan sholat yang terdapat bacaan syahadat otomatis jadi Islam kembali? Subhanallah ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum dijawab ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala diminta wasiat beliau mengatakan la taghdab.
La taghdab. Ya, faraddada mirah. Jangan marah. Subhanallah. Karena kalau udah marah itu udah pikiran tuh udah hilang, kesadaran tuh udah hilang. Dia akan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri orang lain, baik dalam bentuk perbuatan atau ucapan. Nah, dalam perbuatan mungkin bisa dia memukul, bahkan mungkin bisa membunuh, bisa dia melakukan hal-hal yang lain. Dan ucapan ya begini, mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkin kufur, ucapan-ucapan yang yang syirik atau yang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hilang kesadaran tadi. Tertutup pikirannya, kesadarannya. Makanya sebagian ulama memberikan permisalan sifat marah itu seperti orang gila, ya, junun gitu. Seperti itu. Karena perilakunya seperti orang gila. Nah, seperti itu. Lepas kontrol. Nah, maka dalam kondisi seperti tadi, karena marah tadi dia tidak sadar mengucapkan hal-hal yang mungkin kufur, ya. Maka dia tidak sampai kepada kekufuran. Maka bergegaslah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan tasyahud, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dia sadar bahwa itu perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Begitulah yang sifat marah tadi, apabila menguasai diri seorang, dia akan melakukan sesuatu yang luas di luar kontrol dan ruang alam sadar, kemudian akan kembali, ternyata ini suatu kesalahan. Tidak sampai terjumus pada kekufuran karena dia tidak sadar mengucapkan hal itu. Seorang apabila mengucapkan suatu kalimat kufur karena sadar, yakin dia sadar ini kufur, dia ucapkan. Ini hal yang haram, diyakini ini yang halal, gitu ya. Seperti itu. Maka itu jelas terjumus pada kekufuran. Tapi dia tidak sadar karena sifat amarah tadi. Maka bergegaslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia kembali melaksanakan salat dan mengucapkan syahadat, alhamdulillah. Pada dasarnya dia kembali kepada Islam, maka bertobat kepada Allah dan mengontrol, untuk sampai bisa mengontrol diri dan jangan sampai terjumus ke dalam perbuatan yang sama untuk di waktu-waktu yang lainnya. Nah, demikian Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Jawa Timur, Ibu Rahma. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin bertanya, ini kebetulan ada hubungannya dengan yang pertanyaan tadi yang lewat WA itu, yang ada musibah sakit. Saya baca di surat Al-Baqarah 155 itu artinya itu, dan kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini karena keterbatasan saya nggak bisa bahasa Arab, ini saya baca artinya itu kan tidak ada kata sakit di sini. Jadi apakah sakit itu bukan ujian, tapi itu murni akibat atau kesalahan dari manusia itu sendiri? Bisa dikatakan apa itu azab gitu ya? Karena di sini tidak disebutkan sakit. Jika begitu, bagaimana cara kita, misalkan sudah sakit gitu, cara kita mengoreksi diri dan cara kita bertaubat itu seperti apa, bisa biar kembali diberikan kesehatan? Nah, baik. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi, ketika setelah melewati dihisab, kita melewati jembatan, melewati sirat itu. Nah, adakah doa untuk agar kita bisa mudah melewati jembatan atau sirat tersebut? Masya Allah. Cukup Ibu? Iya. Demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, nah. Terima kasih kepada Ibu Rahma di Jawa Timur. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Tadi beliau menyebutkan surat atau ayat dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kalian, dengan berbagai ujian, di antaranya yang tidak masalah kita baca lagi ayatnya, wala nabluwannakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan
niscaya pasti kami akan menguji kalian. Ya, ibtila. Bisyai'in dengan sesuatu berupa khauf, rasa takut, ju', kelaparan, naqsim minal amwal wal ampus, dan kekurangan harta dan jiwa, wathamar, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin. Kemudian berilah kabar gembira orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa ujian itu sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Berbagai bentuk ujian yang tujuannya ingin mengetahui kualitas iman kita dan derajat ya takwaan kita, sehingga yang sukses dalam menjalani ujian tersebut orang yang sabar. Ini modal hidup. Dan bukan berarti hanya ujian itu dalam bentuk perkara yang disebutkan dalam ayat ini saja, berupa rasa takut, ju', kelaparan, ya, kemudian kekurangan harta dan kekurangan jiwa, yaitu wafat, ya, ada yang meninggal, kemudian thamar, buah-buahan, banyak ujian, ibtila, banyak ujiannya, ya, termasuk dalam, ya, bahkan harta juga ujian, ya, begitu juga kemiskinan ujian, kemudian juga, ya, rasa sakit ujian, sehat juga ujian, seperti itu. Jadi itu yang sakit diuji, ya. Yang sehat juga diuji, apakah dia bersyukur? Nah, maka dalam hal ini, kendati dalam ini tidak sebutkan itu rasa sakit atau ya sakit menimpa dirinya, bukan berarti itu tidak bagian ujian. Ibtila, ujian itu ya ada kalanya dalam bentuk kebaikan, ada kalanya bentuk ya kejelekan. Dan juga rasa sakit tersebut pun ujian itu hanya dalam pandangan kita itu hal yang relatif, ya, relatif. Tapi di sisi Allah pasti ada hikmah. Ya, sehingga tidak satupun, ya, dalam hadis disebutkan tidak satupun yang menimpa di seorang asaba abdun min hammin au nasabin au ta'abin au nasabin wasabin, itu hatta syaukah tushakuha illa kafarallahu bi khataya atau kama qala sallam. Tidak satupun yang menimpa seorang mukmin rasa sakit, capek, kemudian alamin, ya, kemudian capek, ta'ab, nasab, kemudian juga ham wa gham, rasa ya itu gundah gulana dan seterusnya, kemudian bahkan tusukan duri yang menusuk itu kulit kita, maka itu akan menjadi kafarah terhadap dosanya. Jadi banyak ujian tersebut tidak terbatas dalam ayat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 yang dibacakan tadi. Baik, wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya tentang ya hisab dan kemudian jembatan. Jadi setelah manusia dihisab, atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalannya, tentu yang baik, orang yang soleh diberikan dari sebelah kanan dan bagian depan, kemudian yang orang yang bejat dari belakang dan sebelah kiri. Kemudian setelah itu amalan akan ditimbang. Setelah semua dilakukan proses hisab, timbangan, kemudian manusia akan berjalan, ya, sirat, berjalan menuju, ya, jalan menuju untuk akan melewati sirat. Nah, jalan tersebut gelap gulita, tidak ada cahaya. Masing-masing akan menerangi jalannya sesuai dengan cahaya iman yang ada di dunia. Kalau cahayanya terang benderang, maka akan terang juga jalannya. Begitu caranya, cahayanya redup, imannya sangat lemah, begitu juga. Kemudian muncul orang munafikin. Kemudian mereka pertama muncul cahaya mereka karena awalnya ada iman, tapi setelah itu iman tersebut redup, hilang karena kemunafikannya. Maka mereka berdiri dan menunggu. Ternyata depan mereka orang beriman, ya. Maka mereka mengatakan, "Unduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum." Kami ingin mengambil, ya, secercah cahaya dari kalian. Unduruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali kalian ke belakang, di sana cari cahaya. Begitu mereka kembali ke belakang, maka ditutup. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu zahirum min qibalihil azab. Jadi ditutup, terhijab sehingga hilang cahaya mereka. Maka tatkala itu orang beriman mengatakan, atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan cahayakan. Kemudian mereka berjalan. Berjalan. Makanya orang-orang yang dalam kegelapan dia berjalan, dahulu tidak ada cahaya, tidak ada listrik, tidak ada lampu, ya. Mereka dari rumah berjalan di waktu subuh pergi ke masjid dan diganti oleh Allah pada hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang menerangi jalan mereka menuju sirat tadi. Kemudian sampai di sirat, semua akan melewati hal itu. Tidak ada doa yang spesial,
dan perjalanan menyeberangi sirat tersebut tergantung kecepatan seorang di dunia ini. Jazaan wifaqah. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, tajri bihim a'maluhum. Amalan manusia akan membawa mereka berjalan. Naam, seperti itu. Karena tidak dibayangkan, ya, sebagai gambaran. Begitu tajam, tipis, licin. Kemudian di kiri kanan ada pengait. Diperintahkan oleh untuk mengait orang-orang yang berdosa tadi. Nah, tidak bisa selamat. Siapa yang akan bisa selamat? Nah, maka Allah mengatakan wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Masing-masing akan melewati hal itu. Nah, itu suatu kepastian atau takdir, suatu yang telah pasti. Ketentuan Allah yang telah pasti. Kemudian apa kata? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian Allah selamatkan orang bertakwa. Kemudian Allah biarkan orang zalim masuk, cemplungkan dan terjerumus ke dalam neraka tersebut. Waliyazubillah. Jadi takwa. Enggak ada doa yang spesial. Hanya ada doa para nabi. 6 nabi berdoa. Karena beliau melewati pertama. Nabi berdoa. Para anbiya berdoa, pada doa mereka pada itu mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu 6. Adapun bagi yang berjalan tidak ada doa yang khusus kecuali hanya ya di dunia kita berdoa semoga diteguhkan ya kita di atas iman sehingga buah keteguhan kita, keistiqomahan di atas iman di dunia ini akan ya melahirkan buah yang manis di akhirat kelak sehingga kita berjalan di atas siratal mustaqim ya. Naam, sesuai dengan amalan kita masing-masing. Naam, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan. Nas'alullah salamu wal afiyah. Yakumullah. Demikian para pemirsa, ya Ibu yang bertanya tadi, Bu Rahma di Jawa Timur, semoga bisa dipahami. Berikutnya mungkin pertanyaan terakhir saat di waktu tersisa dari Saudara Yusuf di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah benar apabila membunuh hewan yang diduga dikirim penyihir atau dukun malah dapat menyebabkan santetnya terjadi? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, tidak mengetahui. Yang jelas ya jika itu terindikasi adalah hewan kiriman dari kita tidak bisa memungkiri orang-orang penyihir itu dengan berbagai media mereka gunakan. Tidak terasa, tidak tampak ya aksinya, tapi reaksinya tampak. Dengan berbagai media mereka gunakan. Tidak bisa kita pungkiri disantet macam itu bentuk salah satu dai sihir. Ya, itu. Maka tidak dipungkiri. Tapi bagaimanapun jika itu kita hendaklah kita membaca ya dengan Allah, kemudian berlindung pada Allah, kemudian kalau bisa membaca ayat kursi, ayat kursi dan yang lainnya, kemudian bismillah. Nah, oleh karena itu ya seperti tapi jika kita mendapatkan di rumah kita ular misalnya, sebenarnya tidak ada, maka sebaiknya diperintahkan dulu keluar. Karena boleh jadi itulah bentuk dari jin yang bentuk ular. Nah, bila itu diganggu bisa akan menjadikan itu penyebab ya penyakit atau bahkan kematian. Pernah terjadi dalam hadis yang sahih disebutkan suatu ketika seorang sahabat ya pulang ke rumahnya agak terlambat, kemudian mendapatkan di rumahnya ya seekor ular begitu yang biasa tidak pernah ditemukan. Kemudian ternyata dia membunuh langsung ular tersebut. Maka tidak diketahui mana lebih dahulu mati, apakah ular tersebut atau orang tersebut, sahabat tersebut. Maka setelah itu Nabi SAW peringatkan, ya jika melihat sesuatu yang baik itu di rumah maka usirlah terlebih dahulu dengan cara yang baik. Nah, jika seandainya dah berulang kali diusir maka ternyata itu mereka tidak keluar, maka berarti itu ular benaran, maka tidak ada masalah dibunuh setelah itu. Nah, ini maka hendaklah waspada. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga dan menyelamatkan kita semua. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya, semoga bisa dipahami. Dan juga merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas faedah ilmunya, semoga bisa kita amalkan, dan terlebih cerita nasihat tentang perjalanan hari akhir nanti bisa menambah keimanan kita semua, Ustaz. Nah, ya mudah-mudahan nanti suatu saat kita membahas tema masalah yang akhir. Bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema program kita kali ini, keimanan, doa dan zikir. Nah, ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Demikian para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Arisat dan juga Fatwa TV, Anda bisa kunjungi web kami atau situs kami di www.dewanfatwa.com dan juga di
www.fatwatv.id. Syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah